Begini Bapak Ibu, belajar. Saya ajarin gini, saya keliling Indonesia, keliling dunia pada waktu itu belajar sama ngajar. Ternyata yang sukses itu sedikit. Karena Bapak Ibu, why-nya not big enough. Jadi banyak orang belajar ternyata why-nya tidak big enough dan cara belajarnya miss. Kalau alasannya kuat untuk belajar, dia pulang praktek. Banyak orang pulang tidak praktek cuma wow, hebat, why-nya not big enough. Kalau why-nya big enough, dia akan cari cara. Nah, setelah why-nya big enough, cara belajarnya. Belajar, itu Bapak Ibu, ada input, ada output. Nah, inputnya, kalau salah, hasilnya salah. Inputnya, nomor 1, belajarlah dari yang terbaik. Siapa yang terbaik? Yang murid-muridnya sukses. Ada loh guru sukses, muridnya nggak sukses. Yang lebih parah, gurunya nggak sukses, muridnya makin nggak sukses lagi, tobiat gitu ya. Nah, inputnya belajar dari yang terbaik. Yang kedua, caranya gimana? Larut sepenuhnya. Kayak Anda selama 3 hari, larut sepenuhnya. Anda baca buku, bisa sih dapat manfaat. 490 halaman. Terus, bacanya gimana? 1 hari 10 halaman? Anda tidak larut sepenuhnya. Tapi kalau ikut seminar, mau tidak mau, larut sepenuhnya. Apalagi bayar lumayan. Larut sepenuhnya. Contoh, Anda belajar badminton. Anda belajar dari yang terbaik, Rudi Hartono, misalnya begitu ya. Anda belajarnya 1 bulan sekali 1 jam selama 5 tahun dengan yang intensif, seminggu 5 kali selama 5 bulan. Kira-kira menang mana? Seminggu 5 kali 2 jam 5 bulan intensif, itu larut sepenuhnya. Larut sepenuhnya itu intensif. Kayak hari ini Anda 3 malam, kemarin belajar properti 5 hari full. Lah itu namanya larut sepenuhnya. Banyak orang terlalu banyak teori sebenarnya nggak praktek. Sampai saya ngomong, mohon maaf nih, saya ingat kata-katanya Jack Ma di IG saya baru aja. Monyet dikasih pisang 1 biji dengan dikasih uang 1 keranjang, milih mana? Pisang. Kenapa kau milih pisang? Kenapa kau milih pisang? Karena dia monyet. Nggak bisa mikir, bisa lebih banyak. That's true Bapak Ibu. Karena kalau kita nggak tahu ya nggak ngerti. Lah sometimes ngajarin monyet, bisa nggak? Bisa. Monyet itu dari kecil diajarin kalau mau makan pisang dikasih duit, duitnya kalau gede dapat pisangnya lebih banyak. Nah itu bisa jadi nanti 1 dikasih 1, kasih duit banyak dia bilang, oh ini bisa tukar pisang banyak, mulai mikir. Tapi kalau enggak ya enggak bisa, enggak tahu fungsinya uang. Demikian juga karena mereka enggak tahu fungsinya lelang itu apa. Fungsinya lelang itu melepas masalah dari bank. Pengulangan dengan jeda. Cacing gemuk ya wis rada ular dikit lah ya boleh, tapi balik lagi Bapak Ibu. Untuk input ada 3 ya, belajar input sama input 1 belajar dari yang terbaik. Yang terbaik itu siapa sih? Siapa yang pengen tahu kriteria yang terbaik itu siapa? Sudah keliling dunia, jadi sudah ke Eropa, sudah ke mana-mana, dia sudah keliling-keliling, ya, seru-seru aja gitu ya. Nah kalau sekarang jadi partner bisnis saya. Jadi kalau kemudian emosional, kemudian fisikal, itu sosial, ada 7. Cara ngapalinnya kan gampang toh. Ayo ke atas terus terang. 1 apa? Spiritual kan gampang. 2 intelektual. Yang 3 emosional kan gitu ya. Yang keempat physical health. 4 kan gini, 4 physical health. Yang kelima finansial. Tanda tangan, wajib tanda tangan letter of integritas ini. Jadi kalau berbuat tidak jujur, buat merugikan, kalau sudah diuruskan ke polisi, jangan nangis-nangis, mohon maaf Pak, anak saya 3, anak saya 5, anak saya begini, oh Pak saya baru hamil. Kamu ingin sekarahin diri, jangan nangis-nangis. Dan saya janji loh, jadi nyolongnya berapa saya ongkosin minimal 2 kali loh, kan gitu loh. Ini salah satu cara mengelola karyawan, supaya mereka punya karakter juga, supaya mereka punya begini. Tapi balik ya, jadi nomor 1-nya itu bukan ambisinya, bukan istilahnya kompetensinya, tapi karakter. Karakter apa sih yang paling penting gitu ya? Nomor 1 bisa dipercaya tadi. Kalau sebagai employee ya, kalau sebagai orang sukses nanti gitu ya, mau berpikir panjang, yes. Sebenarnya kalau sebagai orang sukses, sebagai karyawan, kalau dia berpikir panjang, dia akan jujur loh. Rata-rata kita tuh tidak jujur karena berpikir pendek toh. Kepengin A, kepengin B, side. Berpikir panjang itu tadi kan bisa dipercaya, secara umum bisa dipercaya itu adalah berpikir panjang gitu ya. Orang-orang yang bisa berpikir panjang, berpikir pendek. T-nya tangguh itu growth mindset, jatuh bangun lagi, mau belajar. Jadi kan sama-sama ada orang gitu ya. Jadi growth mindset. Kalau satu orang dimarahin, perhatikan. Dia lingkaran malaikat atau lingkaran setan. Ini growth mindset atau tidak? Misalnya, kamu selalu terlambat. Nah, mungkin baru terlambat sekali. Sebenarnya enggak sih.
Kalau kita bilang selalu terlambat, mestinya lebih dari sekali. Tapi atasan juga salah, mestinya tidak selalu lah ada. Ada marketing revolution saya ada kan? Ada ya? Seri 1, seri 3, terus ada financial revolution. Wah, Pak Tong Sewaring ini produktif ya, lumayan lah, masih ada yang jauh lebih produktif dari saya. Ya, ini ya, live revolution. Nah, oke, mari kita lanjutkan. Ya, ke atas ya. Pak listeners, happy banget nih Patung ya, karena Patung bagi-bagi buku, bagi-bagi insight juga, bagi-bagi pengalaman juga. Semoga smart listeners kita tertular begitu ya oleh apa yang Patung sudah inspirasikan kepada kita. Jadi silakan kalau misalnya Anda ingin bergabung 0812 11 12 959. Bagaimana kalau dipekerjakan oleh leadernya, oleh business ownernya. Silakan. Sam Dian, Sales Magic, tolong catat, tolong dihubungi ya, Kak Sam _Dian 03, bisa ya, nanti bisa dicari alamatnya, bisa untuk bisa dicat ya. Oke, Kak Sam Dian. Jadi Bapak Ibu menyimpulkan, saya menyimpulkan, tapi saya tidak mau benar sendiri, saya tidak mau kultus individu. Bagaimana how know that I am right, bagaimana saya tahu benar, ya saya datang, dia presentasi saya datang. Oke, mari kita lanjutkan Bapak Ibu. Anda simpulkan, kemudian yang keempat, merencanakan tindakan yang terbaik. Jadi ketika Anda ikut seminar, merasakan tindakan yang terbaik. Forex, saya lebih banyak enggaknya. Boleh enggak mendengarkan, presentasi boleh, tapi patokan saya tadi. Bandar boleh menentukan harga sendiri enggak? Robotnya boleh dipakai di satu tempat enggak? Robotnya dijual enggak? Robotnya dimultilevelkan enggak? Gini loh, kalau Anda robot satu menang sendiri, nitilin sedikit-sedikit, seringkali dicuekin. Tapi begitu semua orang pakai robot yang sama, even orang yang ngasih bocoran saham. Kemudian yang kelima, take action sampai jadi habit. Sesuatu yang bagus kalau saya share ilmu di sini. Terima duit, sisihkan. Kalau tunggu sisanya, tidak akan pernah sisa. Jadi strategi salah satu jurus yang penting sampai jadi habit. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Terima duit, sisihkan. Terima duit, jangan nunggu sisa, karena tidak pernah sisa. Nomor satu, potong kecil-kecil. Tong desa paringin squat mulai berapa? Sekali. Squat sekali. Push up mulai berapa? Kalau saya push up langsung 10 kali sih. Tapi separuh push up, makanya separuh push up itu, saya tuh nggak pernah senang push up di lantai. Jadi saya half push up itu di meja gini push up gitu ya. Push up, di meja push up, di kursi push up. Jadi potong kecil-kecil, jadwalkan, ini jurusnya yang terbaik, potong kecil-kecil, jadwalkan. Kayak cari properti, jadwalkan. Pokoknya Sabtu 2 jam, kayak saya pingpong. Kalau saya nggak jadwalkan, saya nggak makin ahli. Dulu saya pingpong itu, waduh, nggak ada jadwal. Makan dengan keluarga, Jumat malam makan keluarga, Rabu malam pacaran dengan istri. Ada jadwal loh, keren loh. Berikutnya ada reward and punishment. Rewardnya apa kalau Anda sukses? Misalnya, berat langsing sekian, saya beli baju yang lebih ketat, lebih keren. Saya beli jas yang lebih jos, lebih keren. Nah, beratnya, reward and punishment. Kalau tidak mencapai, punishmentnya apa? Ada body, ada temannya untuk lapor. Ada body, teman itu lapor. Ulangi ya, potong kecil-kecil, jadwalkan. Reward and punishment-nya ada, karena manusianya cari nikmat menghindari sengsara. Terus kemudian ada temannya untuk lapor, saling lapor. Kemudian ada pembimbingnya, mentor. Kemudian berikutnya yang keenam, dipermudah. Caranya permudah gimana? Misalnya kayak tadi, kayak saya misalnya mau push up. Lah saya males ke lantai, ya saya beli yang besi yang untuk tangan gini aja. Besi untuk tangan kan bisa untuk push up kan begitu ya, permudah. Jurus yang G Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ketujuh, ilmu ngehack otak. Satu hari ada orang namanya Mel Robbins. Tidak ada hubungannya sama Anthony Robbins, tapi dua-dua hebat. Mel Robbins perempuan, agak kegemukan, terus kemudian mau bermasalah sama suaminya, bermasalah sama anaknya, keuangannya juga bermasalah, semuanya banyak masalah dalam kehidupan. Ikut seminar motivasi, wah, lu harus bisa berolahraga, ya. Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Kalah sama otak monyetnya yang cari nikmat jangka pendek. Kemudian yang dia lakukan, apa yang dia lakukan? Dia lakukan nonton peluncuran roket NASA. 5, 4, 3, 2, 1, wuss! Langsung dia punya jurus namanya 5 second rule. Jadi kalau kita harus push up ya 5, 4, 3, 2, 1 langsung push up. Berikutnya Bapak Ibu yang keenam, outputnya adalah sharing. Outputnya adalah apa? Ini Bapak Ibu, financial revolution is not only about financial, it's about life Bapak Ibu, buat kehidupan. Jadi karena nanti banyak ilmu-ilmu bergaul dengan orang kaya, ilmu menyisihkan, terus belajar hal-hal yang penting.
Saya tanya misalnya, orang tua Anda penting nggak dalam hidup? Apapun yang penting dalam kehidupan, pertanyaan saya, sudah belum Anda curahkan waktu, uang, tenaga, fokus, usaha, pikiran? Paling gampang gini, kalau Anda orang tua penting, tunjukkan jadwal Anda. Ada nggak jadwal Anda untuk kontak orang tua Anda? Belajar tentang kecerdasan keuangan penting nggak? Belajar tentang saham penting nggak? Belajar tentang Bitcoin, tentang emas, tentang perak penting nggak? Kalau penting, tunjukkan jadwal Anda. Ada nggak jadwal? Jadwal dan uang, fokus, usaha, orang ataupun energi, pikiran. Kalau semua penting, Anda tidak punya jadwal.